Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Ya, aku minta sebelum kita mulai belajar hari ini, mohon satu orang ke kelas untuk memimpin berdoa. Ya, sekarang ke kelas. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Amalia jadi sakit. Amalia sedang sakit gitu ya? Ya. Karena ada kawan kita atau saudari kita yang sedang sakit, maka muslim yang baik adalah mendoakan saudarinya ketika mendapatkan musibah apalagi sakit. Maka oleh sebab itulah kita doakan Amalia, mudahan anak kita itu atau saudari kita itu diberikan kesehatan, keselamatan dan bisa berkumpul lagi dengan anak kita ini. Al-Hadini ala Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi materi kita kali ini adalah 3.9, yaitu tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Maka tujuannya adalah bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ekonomi di dalam kita bermuamalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya anak-anak semua ekonomi yang kita pahami adalah ekonomi produk barang. Sekarang kita coba ekonomi yang konsep Islam sebagaimana ajaran agama kita, yaitu tentang ajaran Islam seutuhnya. Kemudian Pak Guru ini sedikit mengaitkan sedikit manfaat daripada materi hari ini. Setiap hari Anda pergi ke kantin jajan, ya, atau mungkin Anda pergi shopping, mall, atau Anda itu beli produk secara online. Itu semualah sudah diatur di dalam prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Maka oleh sebab itulah hari ini kita coba dekatkan materi itu dengan kita sama-sama belajar tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam yang tentunya dikaitkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam hal ini adalah yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 tentang halalnya jual beli dan haramnya riba. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, kelompoknya sudah terbentuk kelompok 1, 2, 3, 4. Apa yang dilakukan hari ini adalah kita belajar dengan menonton YouTube. Yang menonton YouTube-nya adalah YouTube tentang pembelajaran. Jadi kalau seperti pelajaran yang lain mungkin lebih baik menggunakan buku, tapi kalau hari ini menggunakan media elektronik, yaitu pendekatannya YouTube, yaitu bagaimana kemudian biar kita belajar pendidikan agama Islam itu seenak, seasik menonton YouTube. Oke, silakan keluarkan HP-nya semua sekarang. Oke, keluarkan HP-nya. Itu linknya sudah Pak Guru kirim untuk materi tentang tentang prinsip-prinsip ekonomi di dalam Islam, ya. Oke, silakan ditulis poin-poin penting atau hipotesa terkait dengan materi prinsip-prinsip ekonomi di dalam Islam. Waktu diskusinya sudah selesai, silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Nomor 1 mana? Ya, oke, terima kasih. Silakan kembali ya. Nomor 2, silakan dikumpulkan. Ya, bagus ya. Nomor 3, silakan dikumpulkan hasil diskusinya. Oke. Nomor 4. Ya, terima kasih ya. Tadi Anda sudah berdiskusi ya, kemudian hasil diskusinya sudah dikumpulkan.
sekarang Pak Guru minta masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi kami yang dibacakan oleh Ibu Hadi Surajat. Prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. 1. Prinsip mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. 2. Status harta yang dimiliki manusia adalah: pertama, harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Harta sebagai identitas sosial bagi pemiliknya. 3. Harta sebagai ujian keimanan. Presentasi kami. Apa ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana pendapat kelompok Anda tentang pinjol atau pinjaman online? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana pendapat kelompok Anda tentang pinjol atau pinjaman online. Saya pernah membaca di internet terkait pertanyaan saudara bahwa pinjol menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia Asrul Niam Soleh memutuskan fatwa haram bagi pinjaman online maupun pinjaman offline yang mengandung riba. Silakan kelompok selanjutnya untuk maju presentasi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai muamalah yang akan dibacakan oleh Nadia Mardani Harmonis. Dalam pembahasan ekonomi Islam, yang akan dipelajari adalah muamalah dan macam-macamnya seperti jual beli, ikhtiar, riba, utang piutang, sewa menyewa, perbankan syariah dan asuransi syariah. Yang pembahasan mengenai materi muamalah. Apakah ada pertanyaan? Beberapa minggu lalu saya dibelikan motor Scoopy sama orang tua saya secara kredit. Setelah mendengar presentasi kelompok Anda, saya masih ragu tentang kredit itu riba atau tidak. Bagaimana menurut kelompok Anda? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Agar tidak kena riba dalam mengkredit motor, saya pernah membaca sebuah tulisan tentang beberapa cara agar tidak kena riba dalam mengkredit motor. Pertama, siapkan penghasilan tetap tiap bulannya. Kedua, siapkan uang muka di lembaga keuangan syariah melunasi cicilan lain. Ketiga, pilih lembaga keuangan syariah baik dari bank maupun lembaga penyedia cicilan motor tanpa riba. Demikian menurut kelompok kami. Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, kasih apa? Oke, Anda semua yang saya hormati dan cintai, tadi Anda sudah semua beberapa kelompok sudah maju ke depan untuk presentasi tentang hasil diskusinya tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Selanjutnya sekarang adalah untuk menguji atau mengetes kemampuan Anda dalam memahami materi tadi, yaitu Pak Guru sudah kirimkan link LKPD-nya untuk Anda kerjakan. Tapi ingat, mengerjakannya adalah satu orang, satu kelompok itu satu orang. Kelompok 1, 2, 3, 4 itu kompetisi siapa yang terbaik nanti gitu ya. Siap ya? Oke. Tadi Anda sudah mengerjakan LKPD, yaitu tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Setelah baru cek di Google Drive, ternyata yang mendapatkan nilai tertinggi adalah kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 mengambil hadiah yang depan, silakan. Silakan. Silakan maju-maju ya. Ini perwakilan Ya semuanya saya semuanya. Silakan terima ya. Anda semua yang saya hormati dan cintai, Anda tadi kita sudah melakukan nonton YouTube sebagai masa intinya, kemudian mengambil poin-poin penting, selanjutnya diskusi dan presentasi di depan, dan terakhir tadi yaitu mengerjakan LKPD yang berhadiah selamat kepada kelompok 1. Sebagai penutup, yaitu kita sama-sama menyimpulkan
materi kita hari ini yang pertama adalah salah satu prinsip ekonomi dalam Islam itu adalah bagaimana kita melaksanakan semua muamalah terkait dengan jual beli dan sebagainya itu harus mengikuti prinsip-prinsip di dalam Islam. Yang kedua, agar jangan sampai di dalam daging kita itu mengalir darahnya riba gitu. Maka sebab itu penting untuk kita mempelajari materi hari ini. Kemudian semua saja saya bagikan minggu depan kita akan belajar tentang perkembangan Islam pada masa modern, yaitu tahun 1800-an sampai sekarang. Kemudian nanti sebagai penugasannya, apabila ingin ambil HP Anda, pergi ke pasar beli apapun, ngevlog di sana tentang melihat bagaimana aktivitas orang-orang di pasar, bagaimana orang bermuamalah. Untuk materi hari ini, Bapak ingin sampaikan apakah materi hari ini menyenangkan atau tidak? Anda sahabat menghormati dan cintai bahwa itulah materi kita kali tentang prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Kemudian sebelum Bapak tutup, nanti sambil Anda buka, Bapak sudah share kembali tadi tentang penilaian dirinya, Anda kerjakan di rumah tentang penilaian dirinya itu menggunakan mobile phone. Untuk akhir daripada materi kita hari ini adalah kita sama-sama tutup dengan berdoa. Tadi Bapak Guru minta fokus untuk berdoa, sekarang Bapak Guru minta fokus lagi untuk memimpin doa. Silakan kita kelas. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita bersama-sama membaca hamdalah. Dan sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Demikianlah materi kita hari yang Anda. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat, dan yang paling penting adalah apa yang disampaikan tadi, diskusikan tadi bisa diimplementasikan, diterapkan di kehidupan nyata ketika Anda melaksanakan muamalah seperti jual beli online dan sebagainya. Karena bakal jual beli online seperti Anda, dunia Anda hari ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari riba dan kita terhindar dari yang paling kecil, kita dari api neraka. Amin.